Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Hari ini semuanya sudah siap untuk belajar? Sudah siap? Ya, sudah siap ya. Jadi ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Semuanya hadir? Oke, karena semuanya hadir dan sudah siap untuk belajar, tolong ketua kelasnya dibimbing teman-temannya untuk membacakan doa sebelum belajar. Oke, sudah selesai? Ya. Saya mau tanya, sebelum beralih ke pelajaran selanjutnya atau materi selanjutnya, saya mau tanya tentang siapa yang masih ingat materi kemarin? Siapa yang masih ingat materi kemarin? Masih ada yang ingat materi kemarin? Masih ada? Siapa yang ingat? Siapa? Apa? Oke. Ada yang tahu apa? Bisa ditulis ya. Apa? Oke, tata cara berwudu. Tata cara berwudu. Apa lagi? Masih ada yang ingat? Hah? Oke, hal-hal yang membatalkan wudu. Karena semuanya sudah tahu, kita beralih ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya. Apa materi selanjutnya? Lihat, beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Mungkin ada yang bertanya, atau ada adik-adik yang bertanya tentang apa itu qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Saya jelaskan dulu. Saya menjelaskan tentang qada dulu. Qada. Di qada. Bisa ditulis ya, bukan tulis karena sangat mengambil waktu. Saya dikte, semuanya perhatikan, semuanya dengarkan, lalu tulis di bukunya masing-masing. Qada adalah ketetapan atau ketentuan Allah, yang direncanakan kepada makhluknya. Oke, sudah? Jadi apa tadi? Ketetapan atau ketentuan Allah yang ditetapkan atau yang direncanakan kepada makhluknya. Oke. Tidak. Suatu yang mau bertanya lagi tentang, Pak, berikan contoh daripada qada itu. Sebelum kita saya jelaskan tentang contohnya, saya munculkan lagi satu tentang pendapat ulama. Ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama ini, kedua ini menurut ulama yang satu, yang pertama, ini menurut ulama yang kedua. Ini perbedaan pendapat tentang pengertian qada. Yang kedua mengatakan bahwa qada itu ketetapan atau ketentuan Allah. Terus ya, supaya kita nanti bisa bandingkan. Antara pendapat kedua ini. Qada artinya, pendapat kedua ya. Qada artinya ketetapan atau ketentuan Allah. Yang tidak bisa diganggu gugat atau tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Oke? Qada yang kedua artinya ketetapan atau ketentuan Allah yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Oke? Mungkin ada yang bertanya, Pak, yang bagaimana itu, Pak? Yang pengertian yang kedua tentang pengertian qada yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Qada yang tidak ada, qada yang artinya ketetapan atau ketentuan Allah yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Tolong berikan contoh, Pak. Oke, saya berikan contoh. Misalnya kita lahir di dunia, kelahirannya dengan manusia.
kelahiran manusia. Ini kita tidak bisa memilih. Apakah begini? Contohnya saya mau lahir di perut ibu yang agamanya Kristen, atau saya mau lahir di perut ibu yang agamanya Islam. Itu kita tidak bisa memilih. Itu ketentuan atau ketetapan Allah yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Inilah dikatakan qada. Menurut ulama yang kedua. Kan inilah contohnya. Kita tidak bisa memilih, tidak ada kehendak sama sekali. Manusia tidak ada kehendak sama sekali untuk memilih antara dia mau lahir di perut ibu yang beragama Islam atau dia mau lahir di perut ibu yang beragama Kristen. Ini pengertian qada yang kedua. Contoh qada yang kedua. Contoh qada yang pertama. Yang pertama yang mengatakan bahwa qada itu artinya ketetapan atau ketentuan Allah yang direncanakan kepada makhluknya. Ini dia merujuk ke perencanaan Allah atau ketetapan atau ketentuan yang direncanakan Allah kepada makhluknya. Jadi sesuatu yang belum terjadi. Misalnya Allah sudah tahu atau Allah sebelum kita lahir, Allah sudah rencanakan kita nanti menikah atau kita nanti lahir di ibu orang Kristen. Ya, ini rencana atau ketetapan Allah. Yang belum terjadi. Ini yang dinamakan qada menurut pengertian yang pertama, yang belum terjadi. Tapi Allah sudah tahu depannya nanti kita lahir di sini atau kita nanti setelah dewasa kita sudah menikah. Allah sudah tahu tapi belum terjadi. Ini pengertian qada yang kedua. Pertama ya. Itulah perbedaannya antara ulama yang satu dengan ulama yang kedua. Ayah bertanya lagi, Pak, apa itu qadar? Ada yang bertanya, apa itu qadar, Pak? Maksudnya qadar. Kita beralih ke sini. Qadar, kemudian qadar. Pak, apa itu qadar? Apa pengertian qadar? Ini tidak ada perbedaan antara yang saya dapat, ini tidak ada perbedaan pendapat antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Qadar itu coba ditulis. Terus ya, tulis. Qadar artinya ketetapan atau ketentuan Allah. Tulis, perhatikan. Ketetapan atau ketentuan Allah yang sudah diberlakukan, yang telah diberlakukan, yang sudah atau yang telah, sama saya, yang sudah atau yang telah diberlakukan kepada makhluknya. Ini berkesinambungan dengan pengertian qada dan qadar itu berkesinambungan. Ini tadi rencana. Tadi qadar itu rencana, kan? Rencana. Yang kedua, dia sudah ditetapkan atau sudah diberlakukan. Tapi qadar itu dia ada unsur pilihan. Qadar itu ada unsur pilihan, sementara qadar tadi tidak ada unsur pilihan sama sekali. Kita tidak bisa memilih mau lahir di mana, mau apa. Kita tidak bisa memilih. Ini qadar. Sementara qadar itu dia ada unsur pilihan dan sudah terjadi. Ada unsur pilihan. Ada unsur pilihan. Oke, ada unsur pilihan. Dia ada unsur pilihan. Seperti apa? Mungkin ada yang bertanya, Pak, berikan contoh tentang qadar itu yang menurut yang Bapak mengatakan bahwa qadar itu ada unsur pilihan di dalamnya. Misalnya seperti ini. Ketika sudah
sholat kan, azan sudah berkumandang. Azan kan sholat kan, kita ambil contoh sholat. Kita ambil contoh sholat. Ketika azan sudah berkumandang, kita ada unsur pilihan di dalamnya, unsur pilihan atau kehendak. Yang pertama, apakah kita mau sholat atau tidak, atau mengabaikan azan itu sama sekali, mengabaikan. Mengabaikan. Kita lihat, sholat, azan dikumandangkan. Kita bisa memilih. Apakah kita mau pergi untuk melaksanakan sholat atau mengajukannya, atau maksudnya membiarkannya saja tanpa sholat. Ini kita bisa memilih sini. Apakah kita mengabaikan panggilan sholat itu atau kita datang ke masjid untuk sholat. Ini kita bisa memilih. Ini namanya qadar. Makanya ada namanya qadar baik, qadar buruk. Ketika kita memilih untuk sholat, ini namanya qadar baik manusia. Makanya ini ada pilihan qadar. Ketika kita memilih untuk tidak sholat, ini namanya qadar buruk, ketentuan Allah. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau begitu tadi penjelasannya ketentuan Allah atau ketetapan Allah yang sudah terjadi kepada makhluknya. Kalau begitu, kalau saya maksiat, Pak, atau kalau saya tidak sholat, berarti itu ketentuan Allah dong, itu kehendak Allah dong. Jadi saya tidak berdosa. Tidak begitu sama sekali. Jangan sampai ada yang berpikiran begitu ya. Tidak begitu sama sekali. Makanya kita diberikan akal. Kita diberikan akal. Jangan sampai ada yang bertanya begitu. Pak, berarti kalau saya maksiat itu kan ketentuan Allah dong. Itu kehendak Allah dong. Kita diberikan akal untuk memilih daripada mau sholat atau tidak. Kita akal dulu. Kita berpikir, kalau sholat berarti itu kebaikan, kalau tidak sholat berarti itu keburukan. Kita diberikan akal. Makanya setiap kehendak Allah atau kehendak manusia atau kemauan manusia atau pilihan manusia diikuti oleh kehendak Allah. Allah itu mengikuti kehendak makhluknya. Apa yang dikehendaki makhluknya, maka itulah dikehendaki Allah. Jangan berpikir tentang bahwa Allah itu apa ya? Seperti begitu saja, tidak. Apa yang dikehendaki makhluknya, maka itulah yang ditetapkan Allah. Itu kata yang paling tepat. Apa yang dikehendaki makhluknya, maka itulah yang ditetapkan Allah. Makanya di qadar ini, semua qadar itu kan dia ada unsur pilihan di dalamnya. Setiap qadar itu ada unsur pilihan di dalamnya. Apapun yang dipilih manusia di dalam qadar ini, dia akan dihisab di akhirat kelak. Sementara qadar itu dia tidak dihisab sama sekali, karena dia tidak ada kehendak manusia di dalamnya. Qadar tidak ada kehendak manusia, makanya dia tidak dihisab. Maksudnya nanti kenapa kamu lahir di, misalnya begini, pertanyaan yang begini, kenapa kamu lahir di orang Kristen, perut orang Kristen? Allah tidak akan menanyakan begitu. Kenapa? Kita tidak ada kehendak di dalamnya. Di dalam kode itu kita tidak pernah berkehendak sama sekali. Kita mau lahir di mana, kita mau lahir di orang Kristen atau lahir di orang Islam, kita tidak punya kehendak sama sekali di situ. Makanya Allah tidak akan mempertanyakan soal itu. Yang dipertanyakan adalah qadar seorang manusia, karena di situ ada pilihan. Kita diberikan akal untuk memilih. Ketika kita memilih, ketika kita memilih, Allah akan berkehendak sesuai dengan pilihan manusia itu. Makanya nanti pilihan kita itu akan dihisab di akhirat kelak. Kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu memilih mencuri? Kenapa kamu tidak memilih untuk tidak mencuri? Begitu alasannya. Jadi jangan berhujjah bahwa ketika saya berbuat dosa, maka Allah
maka saya tidak berdosa karena Allah yang berkehendak, karena Allah yang menentukan, karena itu takdir Allah. Itu tidak begitu. Kita diberikan akal untuk memilih. Pilihan itu akan dikehendaki oleh Allah. Karena tidak ada di dunia ini yang bisa terjadi tanpa kehendak Allah. Tapi kita memilih kehendak itu. Jadi Allah menghendaki karena keinginan kita. Karena kita diberikan akal. Oke? Kita diberikan akal, maka ketika kita memilih, Allah menghendaki. Ketika kita memilih berkehendak untuk berbuat maksiat, maka Allah menghendaki hal itu. Tapi karena pilihan Anda, pilihan kita, jadi Allah menghendaki pilihan itu. Ketika kita memilih untuk beribadah, maka Allah juga menghendaki soal itu, karena itu pilihan kita. Makanya kita diberikan akal. Makanya di qadar ini, semua yang kita pilih semuanya ada hisabnya, semuanya dipertanyakan. Karena ini kehendak kita, dan ini pilihan kita, dan dikehendaki oleh Allah. Karena diri kita sendiri. Jangan seperti pemikiran Jabariyah dan siapa lagi tadi? Saya lupa. Kalau Jabariyah itu dia mengatakan bahwa manusia itu tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya, tidak ada campur tangan Allah di dalamnya. Semuanya kehendak manusia, tidak ada kehendak Allah. Itu salah juga. Ada yang mengatakan bahwa semuanya kehendak Allah, tidak ada kehendak manusia. Itu juga pemahaman salah. Makanya yang paling enteng-enteng itu Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa Allah berkehendak, manusia juga berkehendak, dan ada pilihan manusia di dalamnya. Dan ketika manusia memilih, Allah menghendaki pilihan itu, dan terjadilah apa yang mereka pilih. Oke? Mungkin ada yang bertanya, Pak, takdir itu apa? Apakah takdir itu sama dengan qada dan qadar atau tidak? Pak, coba jelaskan takdir itu apa? Takdir itu masuk di dalam qadar. Dia masuk di dalam qadar. Takdir dia masuk di dalam qadar. Ini takdir dan dia masuk dalam qadar. Dia apa ini? Dia ketetapan. Saya lupa juga ini takdir ini. Tapi dia masuk di dalam siklus qadar ini. Dia masuk dalam siklus qadar takdir ini. Saya lupa penjelasannya bagaimana ya. Karena kita dibatasi oleh waktu, nanti takdir ini saya jelaskan pertemuan selanjutnya. Oke? Tapi semuanya sudah mengerti tentang qada dan qadar ini? Sudah tahu perbedaannya qada dan qadar? Sudah tahu semua? Ya, kalau sudah tahu, maka kita simpulkan mengapa kita harus belajar tentang qadar dan qada ini. Mengapa? Supaya nanti ketika ada masalah, sebenarnya begini, ketika ada masalah antara qada dan qadar itu, masalah itu kan dia berada dalam qada dan qadar. Kita simpulkan bahwa ini adalah ketentuan Allah, ini adalah ketetapan Allah melalui diri saya, melalui kehendak saya, melalui keinginan saya. Berarti apa yang terjadi kepada saya itu adalah kehendak Allah juga. Ya itulah. Jadi ketika kita terkena musibah, terkena malapetaka, maka kita tetap kembali kepada qada dan qadar, ketentuan Allah. Itu salah satu maaf ya, saya kurang juga, sudah lupa. Ya itulah. Ya baik, karena waktunya sudah habis. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang
sholat Jumat. Oke, sholat Jumat. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang materi sholat Jumat. Ya, ini yang saya sempat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.